kami mengucap syukur waktu yang masih Tuhan beri bagi kami. Janji-janji-Mu terukir dalam hati kami. Dan biarlah lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini akan meneguhkan kembali akan janji dan jaminan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang menyatakan diri percaya penuh pada kedaulatan-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk belajar, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji kepada Tuhan, pagi hari ini kita kembali boleh ada di tengah-tengah ibadah raya kita. Meskipun ada banyak hal yang bisa menghambat kita untuk bisa datang bersekutu, untuk bisa datang beribadah, tetapi barang siapa yang mempersiapkan dirinya dengan baik, maka akan diberikan kesempatan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam bulan misi yang minggu yang keempat pagi hari ini, kita akan buka bersama-sama dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25. Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Bagian firman Tuhan yang tidak asing bagi kita. Matius pasal 25 ayatnya ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Diberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perumpamaan talenta ini bukan sesuatu yang baru bagi kita. Bahkan kita sudah bisa mengerti arahnya akan kemana dalam perumpamaan tentang talenta ini. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, bulan misi minggu yang keempat berjudulkan bertanggung jawab atas harta yang dipercayakan Tuhan. Bertanggung jawab atas harta. Pembacaan kita pagi hari ini kita melihat bahwa perumpamaan tentang kerajaan surga itu, kerajaan Allah itu, seumpama seorang tuan yang akan pergi keluar dan dia mempercayakan hartanya, mempercayakan segala miliknya kepada hamba-hambanya. Ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 1 talenta. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ketiga hamba-hamba yang menerima talenta ini, dalam pembacaan kita melihat apa yang dilakukan atau respon apa yang diberikan oleh ketiga hamba-hamba ini. Ada yang merespon dengan melakukannya, tetapi ada juga yang tidak meresponnya dengan berbagai banyak alasan. Hamba yang ketiga dia berkata bahwa engkau tuan yang jahat. Engkau tidak menuai, engkau menuai di tempat di mana engkau tidak menabur. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, apa sesungguhnya yang mau kita pelajari dari perumpamaan talenta ini? Apa sesungguhnya yang dituntut dari kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa bertanggung jawab terhadap harta yang Tuhan percayakan? Bicara harta, apa itu harta? Harta bisa saja apa yang kita miliki dalam bentuk barang, dalam bentuk uang. Harta bisa saja berbicara tentang karakter, tentang keterampilan kita, tentang skill yang kita miliki. Harta bisa saja berbicara tentang karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Harta bisa saja berbicara tentang kesempatan demi kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang di dalam pembacaan kita, setiap hamba diberikan, dipercayakan, dianugerahkan oleh Tuhannya masing-masing menurut kemampuannya, masing-masing menurut kesanggupannya. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertanggung jawab atas harta yang pertama, bahwa setiap orang diberikan bukan tidak
tidak ada dasarnya. Firman Tuhan berkatakan kepada hamba yang pertama dipercayakan 5 talenta sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh hamba-hamba itu. Ada yang menerima 2 talenta bukan karena tuannya tidak adil, atau ada yang menerima 1 talenta bukan karena tuannya tidak senang dengan dia, tetapi semua diberikan berdasarkan kemampuan, berdasarkan kesanggupan tiap-tiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, berbicara kesanggupan, mungkin kesanggupan yang dilihat adalah kecerdasannya, kemampuan fisiknya yang dinilai, skill yang dimiliki yang dinilai, sehingga dia dipercayakan berbeda satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita melihat ayatnya yang ke-15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, harta yang diberikan kepada hamba itu adalah milik tuannya. Harta yang dipercayakan kepada hamba-hambanya bukan milik si hamba, tetapi milik tuannya. Setiap kita diberi talenta oleh Allah, setiap kita dianugerahkan karunia oleh Allah, kesempatan oleh Allah, berdasarkan kesanggupan tiap-tiap orang, berdasarkan kemampuan tiap-tiap orang. Kesempatan untuk kita beribadah pada masa pandemik ini setelah corona, kita diberi kesempatan untuk beribadah, tetapi ada batasan-batasan, ada rule yang harus kita ikuti. Bagi yang sanggup, bagi yang sehat, maka dia bisa datang beribadah. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, harta bisa berbicara tentang kesempatan. Harta berbicara tentang waktu yang dipercayakan kepada setiap kita. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, segala yang dianugerahkan kepada kita itu adalah milik kepunyaan Allah. Apa yang dipercayakan kepada kita itu adalah punyanya Allah. Waktu, kesempatan, harta, karunia, talenta yang kita punya, itu semua adalah milik Allah yang dipercayakan kepada setiap kita, yang dipercayakan kepada tiap-tiap orang, sehingga masing-masing orang memiliki kemampuan, masing-masing orang memiliki karunia dan talenta yang berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa si Tuhan ini mempercayakan masing-masing hambanya? Mengapa si Tuhan ini memberikan kepada hambanya kepercayaan, kesempatan untuk menerima talenta atau uang ataupun harta yang diberikan? Tujuannya adalah bukan untuk dipendam. Tujuannya bukan sekedar untuk diberikan, bukan sekedar untuk dibagi-bagikan, tetapi tujuannya adalah supaya kita menggunakan apa yang dipercayakan kepada kita. Tujuannya adalah supaya kita memakai segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, menggunakan waktu yang Tuhan berikan, menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan, menggunakan harta kita, menggunakan kemampuan kita. Talenta, masing-masing orang punya talenta yang berbeda, dan masing-masing orang punya lebih dari 1 talenta, minimal 1 talenta. Dan tujuannya adalah supaya setiap kita menggunakan talenta, menggunakan harta yang ada untuk menghasilkan, untuk bisa menghasilkan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa setiap kita telah dianugerahkan Tuhan. Setiap kita telah dipercayakan Tuhan menurut kesanggupannya masing-masing. Sehingga di dalam pelayanan kita ada banyak variasi-variasi yang diberikan oleh Tuhan. Ada yang punya 2-3 talenta. Apa itu talenta? Harta yang kita punya. Bukan hanya berbicara harta fisik, tetapi harta-harta rohani yang Tuhan percayakan kepada kita.
ada yang bisa melayani dengan worship leader, ada yang bisa sebagai seorang pengajar, ada yang bisa menjadi seorang pemusik di tengah-tengah pelayanan. Karunia, talenta yang Tuhan berikan. Dan Tuhan menganugerahkan kepada setiap orang untuk diusahakan, untuk dikerjakan sehingga menghasilkan sesuatu di dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita melihat pada hamba yang ketiga. Dia diberikan kepercayaan, dia diberikan kesempatan, tetapi dia mendiamkan, dia menguburkan sedalam-dalamnya apa yang didapatkan. Dia tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kita belajar dari dua hamba yang melakukannya, dilipat gandakan. Dia melipat gandakan, artinya bahwa harta yang dipercayakan, talenta yang dipercayakan kepada kedua hamba ini menghasilkan, dan itulah yang Tuhan kehendaki. Mari kita melihat kembali dalam kehidupan kita secara pribadi. Sudahkah kita mengenali apa talenta yang Tuhan beri bagi kita? Apa kecerdasan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sehingga itu bisa diolah untuk melakukan, diolah, diusahakan untuk memperluas pekerjaan Allah, untuk menjawab apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, yakinkah Bapak Ibu jika di dalam diri Bapak Ibu saudara-saudara sekalian minimal ada satu harta yang Tuhan percayakan, ada kemampuan rohani yang Tuhan percayakan untuk diusahakan dalam kehidupan kita, sehingga bisa mencapai visi Allah, menjadi berkat bagi banyak orang, memberitakan berita kesukaan kepada setiap orang. Atau adakah di antara kita yang masih belum mengerti apa sesungguhnya karunia, talenta yang saya miliki? Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, satu contoh kita bisa mengasah talenta yang Tuhan percayakan. Satu contoh supaya kita bisa mengerti apakah talenta saya yang ini atau yang bukan. Responlah, lakukanlah, kerjakanlah apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bertanggung jawab dengan harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Yang kedua, mari kita melihat ayatnya yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, bertanggung jawab terhadap harta yang Tuhan percayakan dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Dikatakan siapa yang setia di dalam perkara yang kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Bagaimana Allah bisa mempercayakan kita lebih lagi? Bagaimana hamba yang pertama bisa dipercayakan 10 talenta kalau dia tidak setia kepada 5 talenta yang diberikan? Kalau dia tidak mengusahakan 5 talenta yang dipercayakan pertama kali. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, setia kepada perkara yang kecil berarti tidak melewatkan kesempatan, sekecil apapun kesempatan yang diberikan kepada kita, tidak akan dilewatkan. Bayangkan kita melihat pembacaan kita, ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta. Kalau yang 2 talenta berkata bahwa kenapa saya tidak diberi 5 talenta? Kalau saya diberi 5 talenta saya akan lebih, dan dia tidak mau menggunakan yang 2 talenta. Artinya dia mengesampingkan, dia melewatkan kesempatan yang ada. Tetapi ketika dia melihat bahwa dia hanya dipercayakan 2 talenta, dia tahu bahwa ada kesempatan untuk bisa mengusahakan di dalam kehidupan. Seringkali kita berkata bahwa saya mau memulai sesuatu, saya mau melakukan ini dan itu, tetapi saya tidak punya modal. Contoh, saya mau usaha, saya mau dagang, tapi saya nggak punya modal. Apakah ketika orang memberi kita modal, kita mampu bisa mengerjakannya?
Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, setialah kepada perkara yang kecil, artinya bahwa kita tidak melewatkan kesempatan yang ada pada kita. Tidak melewatkan waktu dengan kesia-siaan kepada kita. Saya merenungkan apa itu kesempatan. Satu contoh, kesempatan untuk kita beribadah. Kesempatan kita untuk ada. Kita diberi kesempatan. Pemerintah memberi kesempatan, meskipun dengan persyaratan yang ketat, untuk setiap umat beragama bisa kembali beribadah di rumah ibadah. Kesempatan. Apakah kita akan melewatkan kesempatan ini, atau kita merespon kesempatan ini? Firman Tuhan berkata, setialah kepada perkara yang kecil. Setialah kepada hal-hal yang kecil. Artinya mungkin hal yang sepele, hal yang tidak dipandang oleh orang-orang Israel, hal yang terlalu kecil, hal yang terlalu sederhana. Tetapi ketika direspon, ketika diambil kesempatan itu, maka Allah akan mempercayakan yang lebih besar kepada kita. Percaya tidak percaya, firman Tuhan kata, orang yang menerima kesempatan untuk mengembangkan 5 talenta dan 2 talenta, kepadanya dipercayakan 10 talenta dan 4 talenta. Bahkan yang 10 talenta ditambahkan 1 talenta lagi kepadanya, sehingga dia dipercayakan perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setia kepada perkara yang kecil artinya menghargai dan mau mengerjakannya dengan penuh ketekunan. Mengerjakannya dengan penuh ketekunan, setia kepada perkara yang kecil. Biasanya kita lebih suka menerima tanggung jawab yang kelihatannya wow. Kita suka menerima pekerjaan yang kelihatannya hebat. Saya lupa renungan kemarin. Manusia cenderung ingin menjadi nomor 1. Manusia cenderung ingin selalu ada di depan. Sehingga sulit sekali bagi manusia untuk setia kepada perkara yang kecil. Tetapi firman Allah mengajarkan kepada kita, setialah kepada perkara yang kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara yang besar. Tidak melewatkan kesempatan, meskipun kecil. Kalau kita baca lagi firman Tuhan, jalan yang menuju ke surga adalah jalan yang sempit dikatakan. Tapi jalan yang menuju kepada kebinasaan, jalan yang luas, jalan yang lebar. Sehingga firman Tuhan mau tekankan kepada kita, siapa yang setia kepada perkara yang kecil, perkara yang sepele, perkara yang sederhana dipandang oleh orang, dipandang oleh dunia. Dia mau, dia tidak melewatkan, dia menghargai dengan dia mengerjakannya terus menerus, dipuji, dihargai, dilihat atau tidak, dia tetap melakukannya, tidak berubah sedikit pun. Itulah orang yang setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, ayatnya yang ke-21 bagian yang terakhir, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Barang siapa yang setia kepada perkara yang kecil, dia akan menikmati hasilnya. Dia akan menikmati berkat yang besar di dalam kehidupannya. Dikatakan bahwa engkau hamba yang setia, engkau hamba yang baik. Tuannya berkata kepada hamba yang pertama dan hamba yang kedua, engkau adalah hamba yang setia, hamba yang baik, hamba yang setia kepada perkara-perkara yang kecil. Masuklah, nikmatilah perjamuan bersama-sama denganku. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, yang pertama kita bisa bertanggung jawab terhadap harta kita. Kita tahu firman Tuhan memberitahu kepada kita, segala yang diberikan kepada kita tidak berdasarkan kemampuan orang lain, tetapi mendasar pada kemampuan setiap kita. Ketika kita didelegasikan tugas, Tuhan tahu bahwa kita sanggup untuk melakukannya. Dia berikan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua,
Setialah kepada perkara yang kecil, maka engkau akan menikmati perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Yang ketiga kita melihat dari kehidupan hamba yang ketiga. Ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Mengapa hamba yang ketiga masuk dalam kategori hamba yang tidak bertanggung jawab kepada harta yang dipercayakan? Kalau dilihat dia cukup bertanggung jawab kalau mau dibilang. Dia menjaga agar harta itu, agar satu talenta itu tidak hilang. Dia jaga dengan dia menguburkannya. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, seringkali ini menjadi alasan buat kita. Ketika kita enggan untuk melakukan, ketika kita takut untuk mengerjakannya, kita mengkamuflasekannya dengan saya menyimpannya dengan baik. Saya menimbunnya dengan baik, seperti yang dilakukan oleh hamba yang ketiga. Supaya kita bisa bertanggung jawab dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik harta jasmani maupun harta rohani, karunia dan talenta yang ada pada kita. Ketakutan, kemalasan, bukan alasan yang tepat untuk kita tidak bekerja, untuk kita mencari posisi aman kita. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, kursi dalam ruangan ini disediakan 50. 50 ini sudah bisa mengcover jemaat. Tetapi kita melihat ada kursi-kursi yang masih kosong. Kita bisa berdalih apa saja. Kesempatan Tuhan anugerahkan kepada kita. Kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketakutankah yang membuat kita tidak dapat datang dalam ibadah kita? Merespon kesempatan, merespon waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kemalasankah? Atau hal-hal lain? Kalau sakit jelas secara protokol kesehatan menyatakan sakit suhu di atas 37 dilarang beribadah. Kita melihat bagaimana peluang dan kesempatan untuk beribadah begitu kecil, semakin dipersempit dengan jumlah yang dibatasi dengan keadaan ruangan. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan. Tetapi banyak dari kita seringkali menjadikan ketakutan sebagai alasan untuk kita tidak ada di dalam persekutuan. Seringkali karena kesibukan kita beralasan untuk tidak ada di dalam persekutuan. Sebelum pandemi alasan kita adalah sibuk bekerja. Setelah pandemi alasan kita takut corona. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba yang ketiga, dengan alasan ketakutan terhadap Tuhannya, dia berkata bahwa ayat yang ke-25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah, ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Alasan ketakutan, alasan karena si Tuhan adalah orang yang kejam, orang yang menuai di tempat yang tidak menabur. Alasan nilai-nilai yang kejam yang dia sampaikan kepada Tuhannya menjadikan alasan untuk dia mengubur rapat-rapat, untuk dia memendam rapat-rapat. Alasan ketakutan yang berbungkus sesungguhnya adalah kemalasan untuk melakukan. Dia menyatakan, dia mulai cari alasan. Karena Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam. Logikanya kalau kita punya majikan yang galak dan kejam, apakah kita tidak berusaha untuk bekerja dengan sungguh-sungguh? Semua hanya karena ketakutan dan kemalasan. Sehingga kita menghalalkan segala cara. Sehingga si hamba ini menghalalkan segala cara, merohanikan segala cara, supaya dia dapat membenarkan dirinya. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ketakutan, kemalasan bukan alasan yang tepat untuk kita tidak merespon, untuk kita tidak mengambil kesempatan, untuk kita tidak menggunakan waktu yang Tuhan beri bagi kita. Hamba yang malas dan penuh dengan ketakutan, dia punya konsep yang salah terhadap tuannya. Dia berkata bahwa tuannya itu kejam, tuannya itu jahat. Punya konsep yang salah, punya pemikiran yang salah, punya pikiran yang negatif terhadap seorang lain, mengakibatkan kita stagnan di dalam kita melakukan. Mengakibatkan kita jalan di tempat, sehingga kerohanian kita juga menjadi mati suri. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, hamba yang ketiga, dia punya pola pikir yang negatif terhadap Tuhan, sehingga dia tidak ingin melakukan apa yang diminta, apa yang diperintahkan, apa yang dianugerahkan di dalam kehidupan. Jika kita punya konsep berpikir yang salah, jika kita punya konsep berpikir yang negatif terhadap Tuhan ataupun terhadap sesama kita, apapun yang didelegasikan, apapun yang dipercayakan, tidak akan mungkin dikerjakan. Karena orang yang punya konsep negatif, di sini dikatakan bahwa hamba yang ketiga punya konsep yang negatif, Tuhan yang kejam. Karena dia punya konsep yang negatif, Tuhan yang kejam, ngapain saya melakukan? Toh yang nanti akan menikmati hasilnya dia, bukan saya. Segala sesuatunya jadi negatif. Dan akhirnya tindakannya adalah tindakan yang negatif. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, sedangkan tuannya berpikir, kalau kamu tidak mau mengerjakannya, ayat yang ke-27, jika kamu tidak ingin mengerjakannya, baiklah berikanlah kepada orang lain. Berikanlah kesempatan itu kepada yang lain, sehingga orang lain akan mengembangkannya, orang lain akan mengerjakannya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, ketika saya merenungkan bagian ini, teringat beberapa tahun yang lalu ke Malang, bertemu dengan Pendeta Stephen. Mungkin sebagian dari kita ada yang ingat, beliau berpesan, jika kita tidak ingin melakukan tugas yang diberikan kepada kita, bukan berarti tugas itu gagal. Ada orang lain yang Tuhan pakai untuk mengerjakan. Filosofinya saya dapatkan dari ayat ini. Jika kita tidak ingin mengembangkannya, berikanlah kepada orang lain, sehingga orang lain berkembang, orang lain mau melakukan, orang lain mengambil kesempatan yang ada. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ayatnya yang ke-29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Makna yang sangat dalam. Aplikasinya kita bisa lihat. Hamba yang ketiga, ketika dia tidak ingin mengembangkan, ketika dia tidak merespon, ketika dia menyia-nyiakan kesempatan, satu talenta yang diberikan kepadanya. Kalau digambarkan itu sekantong uang emas yang dipercayakan kepadanya, diambil dan diberikan kepada 10, kepada satu orang yang memiliki 10 karung uang emas. Siapa yang menjadikan? Yang punya akan ditambahkan, yang tidak maka daripadanya segala sesuatunya diambil daripadanya. Segala sesuatu dikatakan, segala yang ada padanya diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, mungkin firman ini tidak menyenangkan bagi kita, tetapi firman Tuhan mengingatkan kembali bagi kita, yang Tuhan mau setiap orang yang ada, setiap orang yang telah dipilih dan ditetapkan Allah, hidup dengan tanggung jawab, hidup bertanggung jawab, sehingga dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menghasilkan akan dipercayakan lebih banyak lagi oleh Tuhan untuk diputar kembali, melipat gandakan. Sehingga kalau kita melihat ada orang yang bisa melakukan berbagai banyak hal
di dalam kehidupannya. Mungkin saya ambil contoh. Pak Dewi boleh ya dicontohkan tepat enggaknya, yaitu nanti dikoreksi. Beliau punya karunia. Beliau dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang pengajar. Tapi dia tidak mengajar di sekolah. Tetapi karunia yang Tuhan berikan, dia asah dari sekolah minggu ya Pak Dewi. Dari sekolah minggu, dia belajar, dia mengembangkan satu karunia yang Tuhan berikan, satu harta yang Tuhan percayakan. Dia mengembangkannya, dia mengajar, pada akhirnya dia terus mengajar sampai hari ini. Meskipun dia tidak di pendidikan yang formal, tapi Tuhan pakai, Tuhan tambahkan, Tuhan percayakan. Dengan suara yang tadinya tidak baik, tadinya suaranya biasa, dia katakan dia tidak bisa menyanyi. Tapi karena dia melatihnya, dia melihat peluang, dengan ekstra dukungan, dia bisa menyanyi. Bahkan sampai hari ini kita bisa mendengar pujian dari suara Dewi. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada banyak lagi. Kemarin dia nggak bisa masak, tapi akhir-akhir ini dia bisa masak. Kenapa? Dia mengembangkan, dia melihat ada kesempatan untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Meskipun dia nggak bisa masak, tapi dia coba. Dan akhirnya dia bisa, meskipun ada tragedi. Cukup saya ya. Bapak Ibu Saudara, ini satu contoh. Satu contoh bagaimana Tuhan mempercayakan kepada kita. Tapi jikalau saja satu talenta tidak dikembangkan, apakah akan ada talenta-talenta berikutnya yang Tuhan percayakan kepada kita? Hati-hati, jangan sampai kita menjadi hamba yang ketiga. Alasan ketakutan, alasan kemalasan, alasan ingin aman, karena kalau pelayanan itu banyak gesekannya. Pelayanan itu banyak konfliknya, banyak masalahnya. Bagusnya jadi orang biasa-biasa saja. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Ayatnya ke-30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat retak hidup. Kenapa? Karena Tuhan berkata, bukan orang yang bersentuhan Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan berarti kita sudah label Kristen, percaya Yesus, dibaptis selam, menyatakan diri sebagai orang Kristen, tidak menjamin kita masuk surga. Yang menjamin kita masuk surga, lakukan kebenaran firman Tuhan, baru kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihat kembali dua hamba yang melakukan. Dikatakan turutlah bersama-sama dengan aku. Minggu yang lalu kita belajar dari 5 perempuan yang bijak dan 5 perempuan yang bodoh. Yang masuk adalah orang yang berjaga-jaga, yang siap sedia, yang melakukan bagiannya. Dia yang masuk ke dalamnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertanggung jawablah kepada setiap harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Sampai maut memisahkan kita, sampai ajal menjemput kita, lakukanlah bagian kita. Karena setiap kita diberi kesanggupan, dipercayakan harta berdasarkan kesanggupan masing-masing orang. Yang kedua, setialah meskipun tanggung jawab itu kecil, meskipun pekerjaan itu sederhana. Setialah kepada perkara yang kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara yang besar. Yang ketiga, jangan jadikan ketakutan, kemalasan, rasa ingin aman dalam diri kita menghambat kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Lakukanlah bagian kita. Toh dia selalu berkata, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan. Bagaimana kita bisa menikmati penyertaan Tuhan sampai pada kesudahan? Baru saja kita diperhadapkan dengan satu masalah, kita undur, kita takut, kita tidak melakukan, kita malas dan kita bersembunyi di dalam kemalasan. Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan. Nikmatilah penyertaan Tuhan dengan melakukan bagian kita masing-masing.
Bapak Ibu Saudara, pikirkanlah berapa kira-kira talenta yang kita punya. Berapa talenta masing-masing yang Tuhan percayakan? 1, 2, 5, 10, atau berapa yang Tuhan anugerahkan? Kembangkanlah itu. Jangan kita kubur, jangan kita pendam, tapi kembangkanlah itu. 1 talenta yang luar biasa, saya lihat di tengah-tengah kita. Yosua dulu tidak bisa mengusik, mamanya terus berdoa. Dia menggunakan kesempatan yang ada. Hari ini dia bisa program yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak menanggapinya, maka apa yang ada pada kita, Tuhan akan ambil. Dan tempat kita ada di dalam tempat yang gelap, yang penuh dengan gertak dan gigi. Mari lakukan bagian kita masing-masing. Karena kepada siapa orang yang setia mengusahakan apa yang diberikan Allah kepadanya, sampai ia berkelimpahan. Tetapi kepada setiap orang yang tidak setia mengusahakan apa yang diberikan kepadanya, apa yang masih ada padanya akan diambil. Saya baca dari terjemahan sehari-hari pada ayatnya yang ke-29. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang tim altar untuk maju ke depan. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita akan sama-sama mengangkat pujian. Saya percaya janji karena Yesus Tuhan akan menyertai kehidupan. Percaya janjimu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupan. Pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan, jadikan itu sebagai penyulut untuk kami berjalan, memberitakan, mewartakan Yesus Tuhanlah satu-satunya jalan dan keselamatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami kembali bahwa setiap kami mempunyai kesanggupan dan setiap kami telah diberikan talenta masing-masing untuk menggenapi panggilan Tuhan, untuk melakukan amanat agung Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami untuk mengasah talenta karunia, harta yang Tuhan percayakan, meskipun itu kecil, meskipun itu sederhana, biar kami tetap setia mengerjakan. Kami tolak ketakutan di dalam diri kami tolak kemalasan di dalam diri kami tolak segala dalil yang ada di dalam diri kami, yang melemahkan kami untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau putuskan semua itu, sehingga kami mampu melangkah ke depan, apapun resikonya. Kami percaya dan kami berkata seperti Daniel berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan kami tetap percaya dan kami tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya jadi itu semua atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman telah disampaikan kepadamu pada hari ini. Ulanglah dan lakukanlah firman Tuhan yang kau dengar. Beritakanlah firman yang kau dengar pada hari ini kepada setiap orang yang Tuhan percayakan untukmu. Jangan engkau bimbang dan takut, tapi Allah akan menyertai engkau sampai pada kesudahan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput setiap saleh-salehnya. Amin. God.